Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'an lam yasma'ha كأن لم يسمعها
أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Hanya Allah lah yang mengetahui maksud dari ayat tersebut. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang dipenuhi kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa HSS TV, puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kembali kita dalam acara Tausiah Gemar Ramadan. Hari ini adalah edisi ke-5 Ramadan 1444 Hijriah,
Tema yang hari ini akan kita pelajari bersama adalah mengenai amalan-amalan di bulan Ramadan dengan menghadirkan guru kita, yaitu Tuan Guru Haji Jamhari Muhdin yang sudah bersama kita hari ini di sini. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Guru? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Guru kan juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mungkin sibuk sekali ya Guru ya. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Sama-sama, alhamdulillah. Gimana nih Guru kalau langsung saja menyampaikan materi tausiahnya? Insyaallah. Silakan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada kesempatan ini kita mengembalikan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya panjang umur, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan satu bulan yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh segenap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita nanti-nantikan bersama kedatangannya, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam selalu dilimpahkan dan dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur berada di satu bulan yang sangat mulia, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan bulan yang Allah berikan kepada kita, khusus kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi kita. Kemudian dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
diberikan oleh Allah bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, di mana ganjaran pahala balasan Allah kepada orang yang beramal beribadah khusus di bulan Ramadan, kita sebagai umat Rasulullah itu ditingkatkan, lebih banyak lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ketika kita beribadah di bulan Rajab itu balasannya 1 dibalas dengan 70. Ketika beribadah di bulan Sya'ban, maka kita akan dibalas lagi oleh Allah meningkat menjadi 700. Namun ketika kita berada di bulan Ramadan, maka satu kebaikan yang kita kerjakan, satu kebaikan yang dilakukan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya paling tidak itu sebanyak 1000 kali. Jadi Ramadan itu balasannya 1000 ganda. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HIS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah yang wajib ditambah lagi dengan ibadah atau amalan-amalan sunnah lainnya. Sebagaimana sudah kita maklum, kita ketahui barataan, kita ketahui semua bahwa kewajiban yang diwajibkan Allah ketika kita berada di bulan Ramadan tidak lain adalah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan di bulan Ramadan. Sebagaimana tadi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang dahulu sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa HIS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, termasuk daripada amalan yang wajib yang dilaksanakan di bulan Ramadan, itu luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal beribadah di bulan Ramadan, khusus melaksanakan ibadah puasa yang wajib. Sebagaimana hadis Nabi yang lain, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahur rayyan la yadkhuluhu illa shaimun wa huwa mau'udun bi liqa'i rabbih. Bagi surga itu ada yang namanya pintu Rayyan. Kata Nabi kita, tidak akan masuk ke dalam pintu Rayyan itu kecuali orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi di dalam surga itu ada pintu surga yang sangat banyak, ada namanya pintu Rayyan. Itu khusus Allah berikan kepada orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi apabila orang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, nanti masuk ke dalam surga, ada secara khusus diberikan kenikmatan oleh Allah, nanti masuk ke dalam pintu Rayyan, di mana di dalam pintu Rayyan itu nantinya itu balasan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Apa balasan Allah? Yaitu wa huwa mau'udun bi liqa'i rabbih, dia akan bertemu dengan Allah, dia akan dibukakan hijab oleh Allah, dia akan melihat zat Allah yang maha sempurna. Kenikmatan surga itu sudah luar biasa. Ma la ainun ra'at
wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan surga itu tidak pernah mata memandang, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah terlintas di dalam hati. Itu kenikmatan surga. Bagaimana makanan surga, bagaimana minuman surga, bagaimana keindahan alam surga, bagaimana bidadari-bidadarinya. Itu nikmatnya luar biasa, tidak ada bandingnya. Tapi ada yang lebih nikmat lagi di dalam surga. Di samping bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan Rasulullah, yang lebih nikmat lagi adalah ketika seorang hamba, ketika ahli surga dibukakan hijab, melihat zat Allah yang maha sempurna. Nah, melihat zat Allah, bertemu dengan Allah, itu lebih nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan itu khusus diberikan oleh Allah kepada orang yang beramal di bulan Ramadan, khususnya amalan wajib, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HIS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu pula di bulan Ramadan kita dituntut, kita diperintah oleh Allah, diperintah oleh Nabi kita SAW, dan merupakan sunnah-sunnah Nabi kita untuk memperbanyak amalan ibadah-ibadah atau amalan-amalan sunnah lainnya. Di antaranya insya Allah yang sudah selalu dilaksanakan setiap bulan Ramadan, di samping puasa di siang harinya, adalah melaksanakan sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Ditambah lagi dengan salat sunat witir setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian ditambah lagi di antaranya amalan-amalan yang bagus dilaksanakan di bulan Ramadan adalah yaitu membaca Al-Quran, qiraatul Quran atau tadarus Al-Quran. Memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi secara khusus apabila datang bulan Ramadan, maka kita diperlintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran ataupun tadarus Al-Quran. Walaupun bukan hanya di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, di bulan apapun terus menerus kita untuk selalu membaca Al-Quran. Apalagi dalam hadis Nabi kita yang lain, kata Nabi kita, zayyinu buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kamu, hiasilah rumah-rumah ikam itu, kata Nabi kita, dengan dua macam, yaitu dengan salat atau sembahyang dan membaca Al-Quran. Silahkan kita punya rumah, silahkan kita punya hiasan rumah. Ada rumah kita, ya bahasa kitanya ada nang taganal, ada nang halus, ada nang besar, ada nang kecil. Perhiasannya bermacam-macam. Silahkan punya perhiasan rumah. Ada tikar, hambal, ada kursinya, dinding dan lain sebagainya, gambar-gambar para aulia, ulama wassalihin, silahkan. Tapi yang lebih lagi jangan sampai lupa, jangan sampai tidak ada di rumah itu, yaitu hiasan rumah, kata Nabi kita adalah sembahyang dan baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dua cahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad itu dua cahaya, dua nur. Dengan sebab dua nur tadi itu, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak kegelapan di dalam kuburnya. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, wahai Allah, apa dua cahaya engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW? Kata Allah Subhanahu wa taala, nuru Ramadan wa nurul Quran.
Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, pertama cahaya Ramadan, yang kedua cahaya Al-Quran. Nah, dengan sebab dua cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umat Nabi Muhammad itu tidak akan kegelapan di dua tempat. Nabi Musa bertanya kepada Allah, apa dua kegelapan di dua tempat? Pertama, kegelapan di dalam kubur, yang kedua, kegelapan di hari kiamat. Artinya, apabila datang bulan Ramadan, bagi umat Nabi Muhammad SAW, bagi kita semua, kita puasa di bulan Ramadan, kemudian kita baca Al-Quran, insya Allah kita nantinya di dalam kubur akan diberikan terang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kegelapan di dalam kubur dan tidak akan kegelapan di hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HIS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada amalan-amalan yang bagus lagi kita baca, kita lakukan, kita baca di bulan Ramadan. Karena dalam riwayat ada Nabi kita mengatakan bulan Ramadan itu adalah awaluhu rahmatun. Awalnya itu rahmat, pertengahannya itu adalah keampunan, kemudian akhirnya, akhir Ramadan itu adalah dimerdekakan daripada azab siksa neraka. Maka karena itu bagus kita membaca doa di bulan Ramadan dengan tiga bacaan doa. Pertama, kita minta rahmat kepada Allah. Dan mengatakan dari 1 sampai 10 Ramadan bagus kita membaca minta rahmat kepada Allah. Allahummarhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku ya Allah, karena dengan Engkau yang maha pengasih penyayang, Engkau yang maha pemberi rahmat, Engkau adalah orang yang paling pengasih, Engkau orang yang memberi rahmat. Arhamur rahimin, Engkau orang yang paling kasih sayang, yang memberi rahmat. Itu dibaca bagus ketika kita berada di awal sampai 10 hari daripada bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi kita, wa awsatuhum maghfiratun, pertengahannya adalah keampunan. Ketika sudah berada di pertengahan Ramadan, kita baca Allahumma ghfirli dzunubi ya rabbal alamin. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanggal 11 Ramadan sampai 20. Allahumma ghfirli dzunubi ya rabbal alamin. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kata Nabi kita ada di pertengahan Ramadan adalah keampunan. Kemudian wa akhiruhu itkun minan nar. Akhirnya Ramadan itu dari tanggal 21 sampai 30 daripada bulan Ramadan itu adalah dimerdekakan daripada api neraka. Maka bagus kita membaca doa, Allahumma a'tiqni minan nar wa adkhilnal jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya bulan Ramadan, apalagi di akhir-akhir Ramadan, kita supaya mudah-mudahan diberikan oleh Allah, dihindarkan, dijauhkan, dimerdekakan daripada azab neraka, dan berharap supaya kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa kandangan TV, pemirsa HIS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak lagi amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, sebagaimana di dalam riwayat bahwa kita di bulan Ramadan dituntut pula untuk hadir di majelis ilmu. Ada keistimewaan secara khusus kalau kita di bulan Ramadan hadir di majelis ilmu. Memang Nabi kita memerintahkan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu, untuk selalu hadir di majelis ilmu. Karena Nabi kita mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya di bulan apapun, kita terus menerus untuk hadir di majelis ilmu. Nah, di bulan Ramadan secara khusus ada majelis-majelis ilmu. Ada kadang-kadang yang dikatakan kuliah 7 menit sebelum acara tarawih umpama. Atau majelis ilmu di masjid, di langgar, di majelis ta'lim, di rumah guru yang selalu dilaksanakan. Nah, kita dituntut untuk menghadirinya. Kenapa? Karena dalam satu riwayat, kisahnya tadi itu, bagi orang yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan,
itu dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, Allah akan menulis baginya tiap-tiap langkahnya. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala bi kulli qadamin ibadata sanatin. Siapa yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka kata Nabi kita, Allah akan menulis setiap langkahnya itu sama dengan ibadah 1 tahun. Ini luar biasa. Jadi luar biasa keistimewaan kalau ada kita hadir di majelis ilmu khusus di bulan Ramadan. Walaupun di luar bulan Ramadan kita menuntut ilmu, kelebihannya luar biasa. Berapa banyak hadis-hadis Nabi kita yang menjelaskan tentang kelebihan kita menuntut ilmu walaupun tidak di bulan Ramadan. Tapi secara khusus ketika kita berada di bulan Ramadan, lebih lagi diberikan oleh Allah balasannya, yaitu setiap langkah kita ditulis sama dengan ibadah 1 tahun. Kemudian lagi dalam riwayat, wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nazrullah ta'ala birrahmah. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya di bulan Ramadan. Memang kita sebagai anak terhadap orang tua, kita wajib bakti kepada orang tua kita. Walaupun di luar bulan Ramadan. Artinya kita sebagai anak secara hukum, secara perintah, kita wajib untuk bakti dengan orang tua kita, bakti lawan kawitan kita, baik orang tua kita yang masih hidup, kawitan kita yang masih hidup, atau orang tua kita, kawitan kita yang sudah meninggal dunia. Tetap kita selalu bakti kepada mereka. Selama mereka masih hidup, kita bisa berbakti, kita bisa berbuat baik, kita bisa memberikan kepada mereka, kita bisa membantu kepada mereka, kita bisa menolong kepada mereka, bahkan kita bisa menjamin kehidupan mereka, bahasa kita maharagu kawitan, dan lain sebagainya. Nah, namun setelah mereka pun meninggal, tetap kita bakti kepada mereka dengan jalan kita memberikan hadiah kepada mereka, memberikan hadiah berupa bacaan, rezeki yang diberikan Allah kepada kita sedekahkan, kita wakafkan ke masjid, ke langgar, ke pondok pesantren, kemudian memberikan makan kepada orang lain, memberikan makanan kepada anak-anak yatim dan sebagainya, yang pahalanya kita sampaikan kepada mereka, orang tua yang sudah berada di alam kubur. Atau kita bacakan Al-Quran dan doa-doa supaya mereka mendapatkan ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi kita menyuruh kepada kita, kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka kita selalu memberikan makanan kepada mereka, walaupun makanan tadi diberikan kepada orang lain, tapi namun pahala makanan yang kita berikan tadi kita minta sampaikan kepada orang tua yang di dalam kubur, dan juga bacaan Al-Quran serta doa-doa yang supaya mereka mendapatkan ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi secara khusus ketika berada di bulan Ramadan, maka orang yang berbakti kepada orang tuanya di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan curahan rahmat yang sebanyak-banyaknya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada secara khusus bagi wanita atau ibu-ibu atau perempuan atau istri-istri. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah." Tidak ada daripada seorang istri bibinian, yang dia menuntut ridha suaminya di bulan Ramadan. Dia melayani untuk buka puasa, untuk sahur, dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Tidak ada daripada seorang perempuan yang menuntut ridha suaminya di bulan Ramadan. Maka kata Nabi kita, illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah, kecuali dia mendapatkan pahala seperti pahala Siti Maryam dan pahala Siti Asiyah. Siti Asiyah, Siti Maryam adalah daripada perempuan-perempuan daripada wali-waliyatullah, wali-wali Allah
daripada wali Allah perempuan. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HIS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi di bulan Ramadan yang sangat bagus kita lakukan, tidak lain adalah mengabulkan hajat orang lain apabila orang lain memerlukan kepada kita. Karena dalam satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qada hajat akhil muslim fi Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah." Siapa yang mengabulkan hajat orang lain pada bulan Ramadan, tentunya kita sebagai umat Rasulullah, sebagai orang Islam, orang beriman, kita kadang-kadang punya hajat dan kadang-kadang kita pun dihajatkan oleh orang lain. Kita kadang-kadang berhajat kepada orang lain dan kadang-kadang kita pun dihajatkan oleh orang lain. Nah, diantaranya di bulan Ramadan sering kita diundang acara, umpama acara buka puasa. Nah, biasanya rame ketika bulan Ramadan orang membukakan orang puasa. Dan ini termasuk amalan sunnah yang luar biasa. Memang kita dituntut untuk melaksanakannya. Artinya ketika kita bulan Ramadan, kita memang disuruh untuk amalan sunnah atau amalan yang bagus di bulan Ramadan, termasuk adalah membukakan orang puasa. Dengan berbagai macam cara kita bisa membukakan orang puasa. Ada yang mengundang ke rumahnya masing-masing, menyediakan makanan, minuman, buka puasa, disediakan kurma dan sebagainya. Karena memang Nabi kita mengatakan bahwasanya yang afdal itu buka puasa atau sahur dengan kurma. Walaupun dengan makanan yang lain, silahkan aja kita dengan makan yang lain. Itu biasanya diawali dengan buka puasa, makan kurma. Nah, jadi membukakan orang puasa, ada yang mengundang ke rumah, ada yang memberikan uangnya atau hartanya ke masjid, di mana di masjid itu ada acara buka puasa bersama, atau dilanggar, atau kadang-kadang membelikan makanan, roti, kurma, dan lain sebagainya yang langsung diberikan kepada orang lain. Ada kadang-kadang dia punya uang, memberikan kurma 1 kilo atau setengah kilo, diantaranya ke rumah orang lain, diberikannya kepada orang lain, atau diberikannya kepada fakir miskin. Itu termasuk aja membukakan orang puasa. Nah, siapa yang membukakan orang puasa? Man abtara shaiman, kata Nabi kita, siapa yang membukakan orang yang puasa, maka baginya pahala seperti orang yang puasa juga. Ini keistimewaannya. Nah, makanya kadang-kadang orang mengundang kita. Kita bisa mengundang kepada orang lain, berhajat kepada orang lain. Kemudian kadang-kadang kita diundang. Orang berhajat, minta didatangiakan, minta dihadiri untuk acara buka puasa. Nah, kita tunaikan hajat orang lain tadi. Kita tunaikan hajat orang semata-mata karena Allah menunaikan hajat. Man qada hajata akhihil muslim fi Ramadan. Siapa yang menunaikan hajatnya orang yang Islam di bulan Ramadan, termasuk tadi orang berhajat untuk buka puasa atau hajat-hajat yang lain. Nah, hajat-hajat, banyak hajat-hajat yang lain itu kita bisa mengabulkannya, maka kata Nabi kita, nantinya dia akan dikabulkan oleh Allah sebanyak 1000 hajat di hari kiamat. Ini luar biasa keistimewaan Ramadan. Walaupun di luar bulan Ramadan kita menunaikan hajat orang lain berbagai macam. Ini pemerintah daerah, orang yang bekerja di kantor, di kabupaten, di kecamatan, di desa. Kita sebagai masyarakat biasa sering kita berhajat dan sering dihajatkan orang lain tadi itu. Nah, semua itu bila khusus di bulan Ramadan kita mengabulkan hajat mereka, orang-orang Islam, maka insya Allah nanti di hari kiamat hajat-hajat kita akan dikabulkan Allah. Berapa hajat kita yang dikabulkan Allah? Dalam hadis itu sebanyak 1000 hajat. Memang kita semua, memang kita sabarataan pada di hari kiamat itu sangat berhajat. Kan tidak ada yang menolong kecuali
pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sangat berhajat. Namun ketika di dunia kita selalu mengabulkan hajat orang lain, apalagi di bulan Ramadan, maka insya Allah hajat-hajat kita pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HIS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, tentunya sampai dikatakan lau ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku itu mengetahui apa-apa keistimewaan, kelebihan daripada bulan Ramadan, maka niscaya mereka menghendaki supaya setahunan itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, penuh barakah, penuh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dimerdekakan daripada azab siksa neraka. Karena itu kita berharap memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib, terutama puasa di siang di bulan Ramadan, ditambah lagi dengan ibadah sunat, salat tarawih, kemudian salat witir, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, sedekah, dan amalan-amalannya berupa bacaan, zikir, baca Al-Quran dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hikmah puasa tidak lain adalah supaya menjadikan kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah insya Allah akan diberikan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia, lebih lagi di akhirat nanti. Janji sudah diberikan oleh Allah, uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat ulun sampaikan, sedikit atau sebahagian daripada amalan-amalan yang bagus yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Makasih Guru. Ada nih pertanyaan Guru. Okay. Amalan yang sesuai dari sunnah Rasulullah itu apa? Ada Guru? Okay. Ya, diantaranya tadi sebagaimana kita sampaikan tadi itu, ya baik itu ada yang ada di dalam Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Itu semuaan itu kita ambil daripada kitab dan itu berdasar daripada sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sesuai dengan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang amalan terbaiknya nih Guru di bulan Ramadan, ada nggak? Kalau di bulan Ramadan diantaranya itu ya, karena bulan Ramadan ini kan memang kita disuruh pertama kan menjaga puasa kita, ya menjaga puasa kita karena memang khawatir kalau puasa kita itu tidak diterima oleh Allah. Kan ada beberapa macam yang bisa membatalkan puasanya, yang bisa membatalkan pahala puasanya, itu diantaranya tadi itu. Cuma diantaranya yang terbaik secara khusus di bulan Ramadan kita bacalah Al-Quran, perbanyaklah Al-Quran tadi itu. Ya walaupun di luar bulan Ramadan kita tetap membaca Al-Quran tadi itu. Tapi kan ada hadis Nabi kita, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah amal, seabdal ibadah umatku itu adalah qiraatul Quran. Jadi walaupun ya bukan kaitannya dengan Ramadan aja, cuma secara khusus artinya kita di luar Ramadan kita baca Al-Quran, apalagi secara khusus di bulan Ramadan karena memang bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Jadi kita kaitkan dengan hadis tadi, ujian Nabi kita, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seabdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Di antaranya tadi itu. Oke, makasih Guru atas materi yang telah disampaikan dan juga pertanyaan dari saya tadi. Sama-sama. Sedikit dari kesimpulan yang saya dapat tadi, dari banyaknya amalan di bulan Ramadan, amalan di bulan Ramadan yaitu untuk lebih meningkatkan sholat, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir dan berdoa, bersedekah dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Oke. Demikian pemirsa HIS TV, materi yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Haji Jamhari Muhdin tentang amalan-amalan di bulan Ramadan.
Semoga materi yang telah disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai bertemu lagi di edisi Tausiah Gemar Ramadan selanjutnya. Saya Adelina bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.